Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa berjumpa meskipun hanya secara virtual. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita itu tidak dapat dipungkiri. Mau atau tidak mau, kasih Tuhan tetap hadir dalam kehidupan setiap umat manusia. Mari kita mengucap syukur dulu. Kita mau naikkan pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus. terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak pernah dapat menghitung betapa besar kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, cinta-Mu kepada kami. Sebab itu ya Bapa, tidak pernah bosan-bosannya kami menyiapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk mengasihi setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita memasuki satu tema yang berjudul Aku di dalam rencananya. Nya di sini artinya Tuhan. Dalam 4 hari di minggu ini kita akan melihat bagaimana ada banyak sekali ya, dari sekian banyak 4 tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan boleh memberi contoh kepada kita bahwa banyak orang-orang yang mungkin bagi dunia tidak berguna atau bagi dunia merupakan hal-hal yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, tetapi Tuhan justru memilih. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini firman Tuhan pagi hari ini kita mau pelajari dari Keluaran pasal 3 mulai ayat yang pertama sampai 10. Saya akan cepat-cepat bacanya ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya di Midian. Ya, waktu dia lagi menggiring domba-dombanya di padang gurun, dia sampai di gunung Horeb. Ya, gunung Horeb dipercaya pada saat itu sebagai gunung Allah katanya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Jadi waktu dia lagi menggiring domba, tiba-tiba dia melihat semak duri.
semak duri yang terbakar. Tapi dia heran, semak durinya nggak hangus, cuman ada api aja begitu ya. Jadi apinya bukan berasal dari kayu-kayu semak duri itu, tapi ada api dan semak durinya itu tidak terbakar. Kemudian Musa berkata nih, dia ngomong sama dirinya sendiri, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Jadi Musa bilang, aku mau ke sana gitu ya. Ada apa sih? Kok bisa ada semak duri, ada api tapi semak durinya tidak terbakar? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, ya Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Iebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saya percaya setiap anak-anak, para orang tua, siapapun yang mengikuti sarapan sorgawi pagi ini sudah sering kali mendengar kisah hidup Musa, hamba Allah. Ya. Tetapi hari ini saya percaya juga bahwa tidak bosan-bosannya kita boleh mendengar kisah hidupnya. Kita tahu bagaimana Musa bisa ada di Midian. Midian itu bukan Mesir, ya. Dan Musa ini kenapa bisa ada di Midian? Dia katanya sedang mengembalakan kambing domba mertuanya, imam di Midian. Waktu dia lagi menggembalakan kambing domba, tiba-tiba dia melihat ada semak duri yang di antara semak-semak itu ada nyala api. Ya keluar api, tapi semak durinya tidak terbakar. Waktu dia mau menghampiri, ada suara yang berkata, jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat, sebab tempat yang kamu hinjak itu adalah kudus. Jadi tanggalkan kasutmu. Lalu dia bilang, suara itu juga berkata, akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan kita tahu, ya, ini adalah satu peristiwa di mana untuk pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan Allah dari nenek moyangnya. Allah ayahnya, Allah Ishak, Allah Abraham, ya Allah Yakub katanya ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah ayahnya begitu. Nah, anak-anak, tadi saya sudah tanya, kenapa sih Musa bisa berada di Midian? Musa ini adalah anak orang Ibrani. Ya, waktu itu belum terbentuk bangsa Israel. Musa ini anak Ibrani yang tumbuh besar dari satu bangsa Ibrani yang besar yang hidup di tengah-tengah bangsa Mesir. Firaun menjadi begitu takut melihat orang Ibrani bertambah banyak. Dia takut jangan-jangan jumlah orang Mesir jauh, ya lebih sedikit dari orang Ibrani. Sebab itu mereka, Firaun berusaha untuk menindas bangsa Israel, bangsa Ibrani ini. Nah,
Salah satunya, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tetapi orang tua Musa tidak mau membunuh Musa. Mereka membuang Musa di sungai Nil dengan cara meletakkannya di dalam keranjang pandan, ya. Dan singkat cerita, dia ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat anak oleh putri Firaun. Tetapi dia tetap diasuh, disusui oleh ibunya sendiri. Karena putri Firaun bilang, ya sudah, ya kakaknya Musa, Miriam, menawarkan, mau enggak ibu pengasuh? Oh silakan. Lalu diberikan kepada ibunya Musa. Putri Firaun tidak tahu kalau itu ibunya Musa, ya. Dia berikan untuk diasuh begitu. Dan Musa besar sampai dia sudah cukup usia, dia dikembalikan ke istana. Memang Alkitab tidak mencatat usia berapa. Tetapi kalau kita baca dari Keluaran pasal yang pertama, khususnya sampai pasal yang ketiga, kita lihat bagaimana Musa sebenarnya dididik sebagai seorang Ibrani, orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Seperti itulah Musa dididik, dia diajarkan hukum-hukum bagaimana tentang Allah yang benar gitu. Lalu ketika dia besar di istana raja, satu hari dia melihat ada orang Ibrani yang dianiaya oleh orang Mesir. Musa menjadi marah. Dia membela saudara sebangsanya. Dia saking marahnya dia membunuh orang Mesir itu. Ya, tapi tidak ada yang tahu. Lalu satu hari juga ketika dia sedang berjalan-jalan di luar istana, dia melihat ada dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Jadi saudara sebangsanya sedang berkelahi bertengkar. Lalu Musa menegur mereka. Ya, Musa menegur mereka, mengapa kalian bertengkar sesama saudara sebangsa? Tetapi yang berkelahi ini bukannya senang ditegur dan dinasihati, malah berkata demikian, apakah kamu ingin membunuh juga? Membunuh kami juga seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Jadi Musa ketakutan. Ya, karena apa? Karena selama ini dia pikir tidak ada yang tahu. Tetapi rupanya orang Ibrani ini saudara sebangsanya tahu. Oleh sebab itu Musa kabur dari istana raja dan sampailah di Midian di sana. Kemudian dia menikah dengan anak Imam Yitro dan dia hidup di sana membantu mengembalakan kambing domba mertuanya. Lalu sampai tadi di pasal ketiga kita baca bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dan ayat yang ke-10 kita baca dikatakan, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Anak-anak yang Tuhan sayang semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Kita melihat bagaimana Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, orang Ibrani keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Musa melarikan diri di usia 40 tahun. Lalu di usia 80 tahun dia dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa Ibrani keluar ke negeri Kanaan untuk menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Siapakah Musa sehingga dia dipilih? Bukankah dia seorang yang gagal? Dia seorang yang gagal untuk menjadi seorang pangeran. Dia seorang yang gagal untuk menjadi seorang yang baik-baik saja. Sesungguhnya Musa bisa selamat dari sejak bayinya. Dia tidak dibunuh, dia tidak jadi mati, ya. Dia harusnya kan sudah dibunuh karena bayi laki-laki. Itu karena ada rencana Tuhan di dalam hidupnya.
bahwa dari sejak dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah memilih Musa. Oleh sebab itulah meskipun dia diangkat menjadi putri Firaun, ia tetap dididik sebagai orang Ibrani. Ia tetap diajarkan untuk kenal kepada Tuhan. Tetapi Musa gagal. Kenapa? Karena dia memakai caranya sendiri. Dia tahu bahwa bangsanya ditindas dan dia diangkat menjadi cucu dari Firaun. Ya, diangkat menjadi cucu dari Firaun. Sudah pasti keluarganya memberitahu, kamu tuh tidak boleh menindas bangsamu sendiri. Kamu harus membela. Tetapi dia membela dengan cara yang salah. Dia membela dengan cara yang salah. Dia pikir dengan pukulan, dengan kekerasan. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Akibatnya karena dia mencoba dengan caranya sendiri, akibatnya ia harus melarikan diri. Ia harus pergi jauh. Dan selama 40 tahun dia melarikan diri. Saya percaya dia merasa sebagai orang yang gagal untuk menjadi penyelamat bangsanya. Kenapa? Bukankah selama dia dididik oleh ibu bapaknya sendiri sebagai anak putri Firaun? Dia selalu dididik untuk mengenal bahwa dia adalah seorang Ibrani, bukan seorang Mesir. Anak-anak yang Tuhan sayang. Dalam hidupmu ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan. Tetapi mungkin engkau ingin melakukan rencana Tuhan dengan kekuatan dan caramu sendiri, dan akibatnya engkau gagal. Bukankah kita sudah dengar firman Tuhan bahwa setiap anak merupakan penghiburan bagi orang tuanya, seperti Nuh. Tetapi mungkin hari ini, saat ini, ada anak-anak yang sedang berpikir, aku bukan seperti Nuh. Aku bukan anak yang dipilih Tuhan. Aku bukan menjadi anak penghiburan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, kepada setiap engkau pagi hari ini, bahwa rencana Tuhan di dalam hidupmu itu tidak pernah salah. Tetapi mungkin engkau salah karena engkau mencoba untuk memakai kekuatan dirimu sendiri. Atau engkau hidup sembarangan. Sehingga seolah-olah rencana Tuhan gagal di dalam hidupmu. Tetapi pagi hari ini Tuhan menyatakan diri kepadamu lewat firman-Nya. Sama seperti Dia menyatakan diri kepada Musa. Engkau tidak melihat semak berapi, tetapi ada api Roh Kudus yang menyatakan diri kepadamu. Ada api Roh Kudus yang terus menampakkan diri di dalam hidup, mengingatkan engkau bahwa Tuhan memilih engkau, bahwa Tuhan tahu engkau gagal, bahwa Tuhan tahu engkau tidak berhasil, bahwa Tuhan tahu engkau melakukan banyak hal-hal yang salah, tetapi belum terlambat. Belum terlambat untuk kembali masuk di dalam rencananya. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudariku, bapak ibu di rumah, siapapun yang masih duduk menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Berapapun usiamu, Musa di usia 80 tahun, dipanggil kembali masuk di dalam rencana Tuhan. Belum ada kata terlambat selama masih ada nafas hidup di dalam hidupku dan hidupmu. Mari kembali. Kalau engkau pernah gagal, karena saat ini engkau ada di dalam satu situasi, posisi, engkau menjadi orang yang gagal di dalam Tuhan. Belum ada kata terlambat. Mari kembali ke dalam rencananya. Kita naikkan pujian. Indah rencanamu Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan sambil dengarkan pujian ini. Tuhan tahu engkau gagal. Tuhan tahu engkau memakai caramu sendiri. Tuhan tahu mungkin engkau bersikap kasar di dalam hidup.
Tetapi bagi Tuhan adalah, apakah saat ini kau punya respon yang benar? Kembali kepada rencananya. Tuhan mau pakai engkau. Dan rencana Tuhan indah di dalam hidupmu. Jangan pernah terus merasa gagal. Biarkan kegagalan itu kau serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memakai hidupmu. Mungkin seringkali kalian tidak mengerti. Kalau Tuhan mau memberkati kami, kalau Tuhan mau memakai hidupku, mengapa sekarang aku hidup susah sekali? Kenapa orang tuaku begitu sulit sekali untuk mengumpulkan uang untuk makan hari lepas hari? Tuhan mau katakan, baik penyakit, baik kekurangan, kemiskinan, panas ataupun dingin, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi ku mengerti sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami tenggelam di dalam kegagalan. Tetapi Tuhan kembali datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami ada rencana-Mu yang indah. Mari ya Tuhan, angkat kami, masukkan kami kembali ke dalam rencana. Jangan biarkan kami berjalan menurut jalan kami sendiri. Jangan biarkan kami tenggelam di dalam merasa gagal, rasa salah kami. Tetapi angkat kami, pulihkan kami. Kami mau masuk di dalam rencana. Kami mau hidup di dalam rencana. Terima kasih ya Bapa. Seberapa banyak siswa-siswi SKBP, seberapa banyak keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang merasakan hidupnya gagal, hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan pada saat ini mereka menjerit tidak tahu kepada siapa, aku berdoa, biarlah mereka boleh kembali kepada rencana. Segala keraguan, suara intimidasi, tuduhan dari si iblis, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai hidupmu dan hidupku untuk tetap ada di dalam rencananya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan tidak pernah peduli apakah kamu pernah gagal 1 kali atau 100 kali. Tetapi yang terpenting adalah saat ini kembali masuk di dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.